Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Salam Pagi. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Shilo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa, hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat supaya mereka mencatat keadaan negeri itu, katanya, "Pergilah jelajahi negeri itu, catatkanlah keadaannya. Kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini, di Shilo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan." Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam 1 daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian. Lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Shilo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Shilo di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Maka keluarlah undian suku Bani Binyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan. Kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan, dan menuju ke padang gurun Bet Awen. Dari sana ke atas itu lurus ke Lus, ke selatan ke arah lereng gunung dekat Lus. Itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Ataror, Adar di pegunungan yang di sebelah selatan Bet Horon, hilir. Kemudian batas itu melengkung, lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bet Horon di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya dan berakhir di Kiryat Baal. Itulah Kiryat Yearim, suatu kota Bani Yehuda. Itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yearim, kemudian batas itu menuju ke barat dan menuju pula ke mata air Neftoah. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tantangan balik Ben Hinnom di sebelah utara lembah orang Refaim, kemudian turun ke lembah Hinnom sepanjang lereng gunung Yebus ke selatan
kemudian turun ke En-Rogel, kemudian melengkung ke utara, menuju ke En-Shemesh, dan menuju pula ke Gilead, ke Gilelot di seberang pendakian Adumim, turun ke batu Bohan bin Ruben, terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba ke utara, dan turun ke Araba Yordan. Kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bel Hogla ke utara, dan batas itu berakhir ke teluk utara Laut Asin, ke muara sungai Yordan di sebelah selatan. Itulah batas selatan. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin, dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum mereka. Kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum mereka ialah Yeriko, Bet Hogla, Emek Keziz, Bet Araba, Zemaraim, Betel, Hawin Para, Ofra, Kefar Haamonai, Ofni, dan Geba. 12 kota dengan desanya: Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefiramosa, Rekam, Yirpeel, Tarala, Zela, Elaf, dan Yebus. Ialah Yerusalem, Gibeat, dan Kiryat, 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum mereka. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kemarahan Yosua yang menolak mereka kumpul-kumpul untuk bermalas-malasan itu dinyatakan di Shilo. Shilo adalah tempat kumpul rohani dan nasional. Kumpul entah yang bersifat rohani maupun nasional, bukan untuk memupuk berbagai sikap dan perbuatan salah. Orang biasa bertamengkan persekutuan, padahal intinya adalah persengkokolan, kemalasan, gosip, boikot, dan lain sebagainya. Nah, saudara, sebagai pemimpin, Yosua tentu merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas menduduki negeri itu, termasuk membaginya untuk setiap suku. Karena itu, ia mengingatkan bangsanya untuk keluar dari kenyamanan dan kembali bergerak. Tidak hanya itu, Yosua telah mengatur strategi pengintaian dengan melibatkan semua suku yang harus mengirimkan wakil-wakilnya. Ia juga sudah membuat deskripsi rinci mengenai tugas yang harus dilakukan oleh para pengintai tersebut, sehingga mereka kemudian dapat melaksanakan. Orang memang senang berada di zona nyaman, sehingga berlama-lama di zona itu dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Namun masalahnya, Tuhan tidak selalu menginginkan kita berada di zona itu, karena berada di zona nyaman bukanlah tanda keberhasilan iman. Kadang-kadang Tuhan malah membiarkan kita melalui semak berduri dan gunung terjal dalam perjalanan iman kita, agar kita memiliki iman yang terlatih dan kemudian menjadi kuat. Melalui latihan iman ini, kita akan merasakan kuat kuasa Tuhan bekerja, dan kita akan senang dan semakin bergantung kepadanya. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang pagi ini sudah kami baca dan kami hayati bersama-sama. Kiranya boleh menumbuhkan iman kami. Pagi ini hamba-Mu berdoa untuk semua umat Tuhan, baik di GKMI Salatiga maupun di cabang Cokilan, Sumberjo maupun Janglengan, yang saat ini mungkin bergumul dengan sakit penyakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Yang saat ini bergumul masih dalam studi dan pendidikan, kiranya Tuhan terus menolong mereka setiap waktu dan setiap saat. Bapa, kami siap untuk melakukan semua kegiatan kami hari ini. Mohon kiranya sepanjang hari ini hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Allah yang kudus dan suci. Untuk itu, biarlah hidup kami pun menjadi kitab yang terbuka, yang dibaca oleh keluarga kami, rekan kerja kami, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan.
Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.